Oke, halo Wendy. Halo, halo. Ini on mic nggak? Kok kakak nggak dengar suaranya? Iya, belum. Coba coba ngomong lagi. Iya, nggak ada suaranya. Atau coba sekarang ngomong. Halo Kak. Ah, iya ada. Bentar. Suara kakak bisa kedengeran? Kurang. Oh, oke. Kakak pakai headset aja karena nanti nggak dengar suara kamu. Hahaha, nanti. Ya, kita mulai sebentar ya kakak. Ambil filenya dulu. Ini belum ada. Oh iya, belum. Kaidah. Jadi udah coba buat belum soalnya? Udah Kak. Udah. Banyak nggak? Sudah sampai nomor berapa? Ini udah sampai sekitar nomor 30, tapi ada beberapa yang belum. Oh, oke. Yakin nggak sama jawabannya? Soalnya kan nalar di sini agak beda ya kalau kaidah ini. Nanti dibahas aja Kak. Ya oke, nggak apa-apa. Soalnya kalau kakak pribadi ya, kalau buat soal kayak begini, karena dia bukan nalar aljabar ya, jadi susah kan. Kayak mikirnya harus agak mikir kayak mikir kemungkinan gitu ya. Kayak beda, pokoknya nalarnya beda gitu. Oke, perlu kita bahas materi nggak Weni? Atau langsung soal aja? Gimana? Ada suaranya. Kedengeran nggak Kak? Ah ya, ini udah. Kalau Gimana? Hmm. dari soal ini tuh materinya yang saya belum pernah dapet tuh nomor 3 sama 4 Kak. Oh, oke, oke. Nomor 3, nomor 4 itu sama kayak nomor 1 nomor 2. Nomor 1 nomor 2 pernah materinya tahu nggak Weni? Kalau yang ada Atur. nomor 1, 2 saya tinggal dijumlahin aja gitu Kak. Oh, oke, oke. Berarti kita bahas materi aja dulu ya. Iya Kak. Oke. Kalau ya itu logika sih. Tapi memang memang kalau mau belajar soal pencecahan itu memang harus dari soal biasanya. Jadi gini, ini garis besarnya dulu ya. Jadi kalau di pencacahan itu kita belajar ada beberapa subbab. Yang pertama adalah aturan penjumlahan dulu ya. Aturan penjumlahan ini maksudnya adalah
ada beberapa kasus di mana, dan ini kita langsung bandingkan aja dengan aturan perkalian gitu ya, supaya kelihatan bedanya sih. Jadi aturan perjumlahan dan perkalian itu sebenarnya namanya juga kaidah pencacahan. Pencacahan artinya kan perhitungan ya. Cuma perhitungannya bukan perhitungan angka, tapi perhitungan apa ya gini istilahnya, perhitungan kasus atau kejadian gitu. Jadi dia bukan pencacahan angka. Pencacahan itu kan perhitungan sebenarnya. Cuma dia yang dicacah itu bukan angka, tapi yang dicacah itu adalah satu kasus atau kejadian gitu ya. Seberapa banyak kejadian yang bisa kita lakukan. Misalkan seperti ini. Kalau kita, ya contoh yang paling sederhana seperti itu ya. Misalkan kita mau pakai baju nih. Ada dua baju, anggaplah baju satu baju merah, satu bajunya warna hijau. Kalau disebut merek, takutnya copyright ya. Terus ada tiga celana nih. Celananya juga ada misalkan celana warna hitam, warna biru, dan warna kuning misalkan. Ini ngejreng ya celana warna kuning. Jangan deh. Warna apa? Contohnya coklat lah ya. Oke, hitam, biru, biru, biru gelap masih oke lah. Hitam, biru, coklat. Jadi kalau kita mau pakai ini, misalkan kita mau setting nih, oh hari Senin mau pakai misalkan nih ya yang pertama, oh mau pakai merah deh, match-nya dengan warna hitam misalkan. Kalau anak fashion, kalau mau biasa kalau orang yang uh, fashionable gitu ya, yang perhatikan fashionnya tuh pasti biasanya seperti ini sih. Terus kalau bisa aja kan merah dengan biru. Terus nanti kapan-kapan lagi mau pakai merah dengan coklat deh gitu. Wah, kayaknya nggak matching ya merah coklat. Gedreng. Yang keempat, kayaknya baju merah udah sama semua celana nih. Sekarang coba hijau gitu. Hijau dengan hitam. Terus nanti lagi nih hijau dengan biru. Terus satu lagi hijau dengan coklat dan seterusnya. Totalnya ada berapa kemungkinan? Ada 6. Apakah hanya dijumlahkan 2 tambah 3? Kemungkinan totalnya enggak. Kemungkinan totalnya dikali. Karena apa? Dia mau matching. Matching antara 2 yang di baju dengan 3 di celana. Artinya match itu apa? Menghubungkan satu-satu kan? Berapa banyak kemungkinannya kalau kita hubungkan satu persatu? Merah kita hubungkan dengan 3 celana. Hijau kita hubungkan dengan 3 celana. Jadi satu merah aja dia udah ada 3. Satu hijau aja dia udah ada 3. Nanti kalau kita beli lagi baju baru, misalkan warna putih. Putih dengan celana ada 3. Jadi inilah yang dimaksud dengan aturan dari perkalian. Artinya, kalau kita makanya kita harus identifikasi juga. Kita harus bisa bedain kasus di mana kapan sih kita pakai penjumlahan, kapan sih kita pakai perkalian, seperti itu. Kalau perkalian kasusnya seperti ini. Kasusnya yang gimana, Kak? Kasusnya yang kemungkinan menghubungkannya satu persatu, seperti itu. Dia kayak fungsi kan, kayak korespondensi satu-satu. Kalau materi TK, kalau bagian fungsi dia seperti korespondensi satu-satu. Gitu. Dipasangin satu persatu ada berapa banyak kemungkinannya. Itu kalau aturan perkalian. Kalau aturan penjumlahan ini langsung kasus saja ya kakak kasih ya. Dan kakak juga lupa kasusnya contohnya seperti apa. Oh, misalkan seperti ini. Ada kasus yang itu ya, yang kota-kota gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini. Kalau kota-kota itu perkalian tuh banyak kasus. Ini, kalau ada sekelompok orang, dia mau diseleksi nih. Misalkan di sekolah W ini nih, ada sejumlah orang yang mau diseleksi. Ada 5, anggaplah 11 lah. 11 cowok, ada 8 cewek. 11 cowok dan 8 cewek ini akan diseleksi. Tapi banyak cara untuk memilih seleksi ini berapa. Kalau kita bisa, kalau misalkan semua orang satu orang lah, misalnya kita mau seleksi satu orang yang bakalan menang. Setelah diseleksi satu orang yang bakalan lolos. Berarti kemungkinannya bagaimana? Bisa aja. Cowok kan ada 11 cowok kan. Si A, si B, si C sampai si K. Terus si cewek si L sampai si nggak tahu lah gitu. Abjad ke berapa? Abjad ke 9. R, S, T, S bisa. Oke. Nah,
Kalau seperti ini kasusnya, hanya satu orang yang menang, bisa aja A yang menang. Kemungkinannya A menang. B, kalau misalkan B berkemungkinan menang, nggak bisa menang. C juga bisa, K juga bisa, D, E, F, L, sampai S, masing-masing berkemungkinan menang satu. Jadi total kemungkinan yang mungkin aja ya 19 dijumlahin. 19 total kemungkinan yang bisa kita rangkai. Bisa aja A yang menang. Oh, itu kasus pertama. Kemungkinan kedua bisa aja B yang menang kan. Jadi total kemungkinannya dijumlahin. Jadi kalau ada soal aturan penjajahan atau materinya tuh tetap biasanya harus analisis soal kasusnya dulu. Baru kita bisa bayangin, oh kalau soal seperti ini matching kita pasangin satu-satu ya berarti itu aturan perkalian. Nantilah supaya lebih paham nanti sering kita latihan soal. Oke. Oke, Wendy gimana? Sudah paham, Pak? Oke, lanjut langsung soal ya. Karena kalau materi susah kalau mau jelasin. Memang harus dari soal. Ya, untuk perjalanan dari kota A ke B dapat digunakan 3 angkutan bus berbeda, 2 travel berbeda, 1 pesawat terbang. Banyak cara memilih angkutan berbeda dari ke untuk ke kota B. Jadi misalkan dari A ke B. Dari A ke B ada beberapa, berarti total ada 6 pilihan. Ya ini juga sangat logis. Misalkan Weni sendiri nih, sendirian ya Weni sendirian nih mau dari A ke B. Kalau Weni udah naik angkutan bus, misalkan angkutan busnya anggaplah A, janganlah ya A1, A2, A3. Travelnya anggaplah B1, B2. Kalau Weni udah naik angkutan bus A1, apakah mungkin Weni pakai A2 lagi? Kan nggak mungkin. Logikanya seperti itu ya. Kalau Weni udah ambil angkutan mau ke kota B pakai angkutan bus yang A1. Ya udah berarti A2, A3, B1, B2 pesawat terbangnya hilang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan lainnya apa? Bisa aja Weni yang naik A2. Selain itu kemungkinan ketiganya bisa aja Weni naik A3. Bisa aja B1, bisa aja B3, bisa aja pesawat terbang. Berarti total kemungkinannya ada 6. Salah satu dari semuanya. Jadi ada 6 cara. Nah, inilah kalau kasus seperti ini, identifikasi dulu, jangan langsung ditambahin, jangan langsung dikaliin. Memang ditambahin jadi 6, dikaliin juga jadi 6 ya. Tapi harus dianalisis, kenapa sih dijumlahin, kenapa nggak dikaliin. Karena kita nggak pakai bus dan travel di waktu yang bersamaan. Nggak logis kan? Nggak pakai bus, kita pakai travel, gimana? Oke, matematika tuh fair-fair aja dulu ya. Walaupun sebenarnya bisa kan Kak, Wah pesen satu bus, A1, terus nanti Wah pesen lagi travel, tapi Wah nggak naik travelnya, Pak naiknya bus. Ya bisa, tapi ya fair-fair aja dulu kalau matematika ini ya. Kenyataannya seperti itu. Yang paling optimal lah, yang paling ideal lah. Gitu. Ya, kita bahas nomor 2. Kamu memiliki 5, ini juga sama. Punya 5 kaos dan 3 kemeja. Pertanyaannya, apakah kita pakai kaos dan kemeja bersamaan? Ya aneh kan? Bisa aja ya. Bisa. Karena ada, bisa juga pakai kaos dulu, bisa cowok. Biasa pakaian cowok tuh kayak gitu ya. Fashionnya kan ada yang kayak gitu kan. Pakai kaos, biasa kaos putih, terus pakai kemeja. Bisa aja sih. Tapi kita seperti ini, ya kita anggap dulu yang ideal lah ya. Kita nggak mungkin pakai kemeja dan kaos di waktu yang bersamaan. Jadi kita anggap kalau kita punya kaos, 5 kaos, anggaplah A1, A2, A3, A4, A5. Kemejanya B1, B2, B3. Mungkin nggak kalau kita pakai A1 terus pakai A2? Nggak mungkin. Salah satu aja nih. Jadi misalkan Weni mau pakai A1, ya udah sisanya hangus kemungkinannya. Kemungkinan kedua bisa aja pakai A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3. Jadi totalnya ada berapa? Ada 8. Jadi ada 8 cara. Jadi apa kata kunci di sini yang bisa kita pakai? Kata kuncinya adalah ketika kita ada kata ini, bersamaan. Itu aja kata kuncinya. Kalau aturan penjumlahan, kita nggak bisa pakai opsinya secara bersamaan. Terpisah satu persatu kasus. Kalau di contoh yang suruh kita pakai baju dan celana tadi, itu bisa kita pakai bersamaan. Itu baru kita pakai perkalian. Tapi nggak semua, ya lebih bagus jangan dihafalin. Tapi untuk mengidentifikasi soal, ya bolehlah pakai. Kalau dia kita memang nggak ada langsung
secara gamblang di soal dibilang dipakai bersamaan, kan kita harus pahami dulu sendiri gitu. Kalau pakai baju dan celana ya pakai bersamaan kan, masa pakai baju nggak pakai celana gitu. Ada kata bersamaan. Kalau bersamaan biasanya kita pakai perkalian karena matching di sana. Gitu. Nomor 3. Nomor 3 ini dua buah dadu dilempar bersama satu kali. Kejadian munculnya banyak mata dadu Kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Sebanyak berapa? Dua buah dadu berarti mata dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lemparin, kan muncul dua angka kan ya. Muncul dua muka angka bagian atas kan. Nah, kayak yang poin A ini dia mau nanya, berapa banyak kejadian kalau kita lemparin itu jumlah kedua mata dadunya, angka mata dadunya itu bakalan 8. Berarti bisa aja kan? 1, 7. Tapi nggak ada di sini kan. Ya berarti 1 nggak bisa matching gitu. 2 dengan apa? 2 dengan 6. Kalau 2 dengan 6 saja, 2 dengan 6 saja, apakah mungkin lagi 2 dengan yang lain? Kan nggak mungkin. Yang muncul itu satu aja. Sekali lempar muncul 1. 2 dengan 5. Sekali lempar lagi, itu berarti satu kejadian. Ya. Kejadian pertama 2 dengan 6. Kejadian ini berarti kejadian 1. Kejadian berikutnya lagi 2 dengan 2 nggak bisa lagi kan karena 2 ada pasang dengan 6. Kalau 2 dengan angka lain nggak bisa lagi kan, supaya 8 kan cuma 2 dengan 6. Kalau 3 dengan 5 kejadian kedua. 4 dengan 4 bisa nggak? 4 dengan 4 Kak? Bisa. Kan dua-dua mata dadu kan punya mata dadu 4 sama-sama 4. Pertanyaannya sekarang Kakak nanya sama ini dulu. Misalkan mata dadu pertama anggaplah dadu A dan ini dadu B. 4A, 4B. Jadi mata dadu A muncul angka 4, mata dadu B muncul angka 4. Kalau kebetulan kita lempar lagi, ternyata mata dadu B, mata dadu A juga 4, tapi urutannya berbeda. Bisa nggak seperti ini? Mungkin nggak? Mungkin nggak seperti ini? Ya mungkin. Mungkin. Tapi nggak dimasukin ke hitungan ya? Kenapa? Ya sama aja soalnya. Betul. Karena dia sama aja. Walaupun memang urutannya berbeda, tapi dadunya kembar gitu, identik kan. Jadi dia nggak masuk ke perhitungan betul. Mantap. Terus selempar apa? 5 dengan A. Kalau lagi-lagi 5 dengan 3 nih. Mata dadu pertama yang 5, terus kedua 3. Mungkin nggak? Mungkin aja. Tapi masuk ke perhitungan nggak? Enggak. Sama-sama 35 kok. Gitu. Jadi total kejadiannya ada berapa? Ada 3 doang. Antara dia 2 dengan 6, 3 dengan 5, atau 4 dengan 4. Gitu. Jadi ada 3. Jadi ini cuma variasi soal, bukan masalah materi sebenarnya. Ini cuma variasi soal aja. Ya, cara kita mengidentifikasinya gitu. Materinya cuma itu gitu. Materinya itu sebenarnya cuma membedain gimana kita bisa pakai aturan penjumlahan dan gimana kita bisa pakai aturan perkalian. Seperti itu saja. Sekarang kalau yang B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 atau jumlahnya 8. Atau artinya apa, Weni? Jumlah. Gimana? Jumlahnya gitu Kak. Atau ya betul, ambil semuanya ya. Jadi kalau atau berarti salah satu memenuhi ya. Kalau atau berarti ambil semua. Kalau dan ambil irisannya ya berarti ya. Kalau atau berarti ambil semua kemungkinan karena satu salah ya nggak apa-apa gitu. Kalau logika matematika kayak atau itu salah satunya salah ya nggak apa-apa masih benar gitu. Makanya bisa diambil semuanya ya. Kalau kejadian 8 nanti ada 3. Kalau kejadian jumlahnya 5 berarti 1 dengan 4 kan? 1 4 2 3 3 2 ada sama. 4 1 udah sama gitu. Jadi ada 2 kan? Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 ada 2 kemungkinan. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 ada 3. Berarti totalnya ada 5. Di sini yang penjumlahannya sih. Kata ataunya itu yang penjumlahannya. Kenapa dijumlah? Kenapa nggak dikali? Karena dia kita lempar dan kita pasangin kita nggak mungkin pasangin satu-satu gitu. Karena sesuai dengan apa yang muncul aja gitu. Terpisah dia, kasusnya terpisah. Lemparnya sekali muncul sekali. Lempar kedua kali ya udah beda lagi kasusnya. Jadi penggunaan aturan penjumlahannya di kata ataunya ini. Sama dengan yang C.
muncul matador berjumlah 3 ya 1, 2 kan. Ya, mana itu aja ya, 1, 2. Kan nggak mungkin ada 0. Dan 1 kemungkinan ditambah dengan jumlahnya 9. Jumlah 9 tadi 3, 6, 4, 5. Ya udah ya, itu aja ya. Oh ya, ada 2. Berarti ada 3 kejadian. Jadi yang terpakai kata aturan penjumlahannya di kata ataunya. Sampai sini Wendy paham? Iya, paham, Kak. Oke, kalau gitu, sebentar ya. Kita mau sensi dulu. Sensi di next. Sudah. Ayo kita lanjut. Nomor 4, Wadi dapat? Belum saya kerjain, Kak. Belum. Mau coba dulu atau langsung Langsung lanjut atau dibahas? dibahas aja, Kak. Bahas, oke. Dari satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi, kartu poker ya. Kartu kartu judi kalau kata orangnya. Itu ada berapa kartu total ini? Masih ingat nggak? Pelajaran SMP ini loh. Masih ingat nggak? Total kartu bridge ada berapa kartu di dalamnya? Nggak tahu, Kak. Eh, nggak tahu atau lupa nih? Atau nggak sama sekali nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Oh, penampakannya tahu nggak? Mungkin tahu, tapi udah lupa. Oh, udah lupa. Oke, gini, kakak jelasin. Mungkin bisa ingat. Kartu remi itu ada 52, di mana dia dibagi menjadi 4 bagian yang apa ya, 4 kelompok gitu lah. Ada 52, kalau kita bagi 4 berarti ada 13 masing-masing kan. Ada 13 kartu, kakak lupa namanya, cuma bentuknya tahu. Apa ya? Hati ya, hati. 13 hati itu biasa warna merah ya. Terus ada 13 kartu apa yang merah, kakak lupa. Terus ada nanti yang warna hitam itu kalau nggak salah sekop. Sekop. Itu warnanya hitam. Terus ada lupa namanya, tapi bentuknya seperti ini. Keriting itu yang kayak gini. Gimana sih gambarnya? Ya gitulah ya. Nah, kalau hati kan yang seperti ini. Oh, hati sama diamond yang warna merah kalau nggak salah. Nah, di diamond warna merah. Sekop itu yang, ya namanya juga sekop kan kayak gini kan ya. Nah, gitu. Ini warna hitam. Kalau gini, ini ingat nggak bentuknya? Tahu nggak? Ya, pernah tahu, Kak. Ya, ya. Ya, itulah intinya ya. Nggak tahu namanya, kalau lupa namanya, tapi bentuknya seperti itulah kira-kira. Yang warna merah itu hati sama wajik atau diamond. Yang warna merah, yang warna hitam tuh yang. Nah, setiap pembagian, setiap kelompok ini dia punya kartunya masing-masing. Kartunya ada kartu as ya. As tuh ibaratnya angka 1. Jadi angka 1 nggak ada. Kartu 1, kartu nomor 1 nggak ada. Kartu as ada. Terus kartu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus Jack, Queen, King. Kartu Jack, kartu Queen, sama kartu King. Queen dan King. 13 kan ya? Satu. Ini 10, 9, 10, 11, 12. Ini sampai 10 ya. Nggak lupa, tapi pokoknya ada 12. Dan yang berbeda itu hanya As, Jack, Queen, King. Biasa gitu. Kalau ada 13 itu tidak pas gitu. Jadi di setiap pembagiannya, setiap kelompoknya juga sama. Nah, dari A sampai 10, terus Jack, Queen, King. Biasa seperti itu. Nah, sekarang total 52 ya. Nih, diingat nih. Ini biasa nanti soal peluang juga ada nih. Tapi nggak tahu ya, ini kayaknya soal SMP deh. SMA kayaknya nggak kayak gini lagi. Karena lebih ke apa ya? Ya, kayaknya nggak deh. Ini cuma pengetahuan aja. Fun for fun aja. Dari satu set kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Yang A, kejadian terambil kartu hitam. Kartu hitam itu ada berapa, Weni?
Di situ 26 ya, Pak? Ya, betul. Ada 26. Jadi kejadian terambil. Kalau kita misalnya kita tutup mata, kita ambil. Oh, terambil as hitam misalkan. As hitamnya yang punya si Skop. Terus kita tutup mata, ambil lagi. Jadi kan terpisah kan, kejadiannya terpisah. Kalau kejadiannya terpisah seperti itu, kita nggak ambil, kita tutup mata pakai dua tangan, bilang nggak kan? Kita ambil satu kartu di satu kejadian. Nah, dia terpisah. Kalau terpisah berarti kita pakai aturan penjumlahan. Jumlahin aja semua hitam, jadi ada 26 kejadian. Ada 26 kejadian yang bisa terambil kartu hitam. Tapi kan bisa kan, kita tutup mata, ambil hitam. Oke, terus tutup mata lagi, ambil lagi, merah. Ya merahnya nggak dihitung. Karena kita mau hitungnya kejadian terambil kartu hitam. Gitu. Ya udah, ulang sampai 52, sabar-sabar gitu. Nanti total ada ya 26 terambil hitam. Karena ada 26 kartu hitam gitu. Yang B, terambil queen merah atau kartu hitam. Atau, nah di sini yang kita pakai aturan penjumlahnya juga. Atau berarti cari dulu queen merah. Queen merah ada berapa, Wendy? 2. Nah, 2. Kalau kita tutup mata nih, terus kita ambil satu-satu, oh berarti nanti ada 2 terambil queen merah. Ya udah 2. Tambah lagi dengan kartu hitam. Tapi di sini kenapa semua dan? Karena kalau kenapa semua atau? Kalau dan nanti kita nggak bisa pakai aturan penjumlahan. Karena atau kita pakai ambil semua. Kalau dan kita irisan lagi. Jadi itu nggak aturan penjumlahan nanti. Dia nggak bisa pakai. Nah, kalau kartu hitam ada 26. Ya, tambahin aja. 28. Yang C, kartu bernomor genap ada berapa, ini? Um, 20. Ya, betul. Ada 20 genap. Kartu king ada berapa? Ada 4. Ya, kita pakai 24. Gitu. Ini lebih ke soal PK ya. War kartu merah. Kartu merah ada berapa, ini? 6. Nah, kalau as merah? 2. Iya, total 28. Itu gimana, ini udah paham? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Itu untuk aturan penjumlahan. Jadi kita analisis kasusnya kalau dia terpisah, asalkan dia tidak terjadi bersamaan lah. Gitu. Jadi kita pisahin satu persatu. Itulah aturan penjumlahan. Sekarang ayo kita lihat nomor 5. Kamu mengambil lah, atau bukan mengambil sih, kayak you take survey. Melaksanakan, melakukan survei dengan 5 jawaban ya atau tidak. Jadi ada 5 soal, di mana soalnya itu jawabannya antara ya dan tidak, itu aja. Ada berapa banyak cara kamu bisa menyelesaikan survei itu? Jadi kan kayak gini loh, logikanya seperti ini. Ini soal pertama, soal kedua, 3. Sebelumnya, ini jawabannya berapa? 10. Belum buat? 10, Kak. Oh, 10. Oh, salah dengar, 10. Oke, gini. Jadi gini. Kalau yang soal pertama kita pilih yes nih. Ini kayak, makanya pencatatnya di sini. Jadi nggak ada aljabarnya, mikir-mikir biasa aja. Bisa aja kita jawab yes, 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 yes semua kan. Ini kemungkinan pertama nih. Terus kita susun lagi persamaan kedua. Tapi kita punya syarat supaya kita terstruktur. Nih, kita cerdik-cerdik sedikit. Supaya terstruktur, kita pasangin dulu yang satu no, yang satu yes, yang keduanya yang no. Yang ketiga yes, 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 yes gitu. Yang diubah yang no dulu supaya terstruktur gitu. Terus yang ini kedua, atau kalau mau lebih terstruktur kayak gini deh. No dulu lah ya, no dulu terus yes. Nah, gitu. Terus no-nya kita apa ya istilahnya? Pindah-pindahin. Jadi kasus ketiga nanti semuanya no kecuali semuanya yes kecuali no yang nomor 2. Nanti di sini yes, 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 yes. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa memetakan. Oh, ini kalau yang ada no satu no doang. Kalau kita pindah-pindahin sampai ada 5, berarti totalnya ada berapa di sini? 5 kan? Ada 5 kemungkinan. No jadi 1, no jadi 2, no dan seterusnya. Itu untuk no-nya 1. Ini nggak termasuk ya, karena yes semua nggak ada no. Kan? Terus kalau yang no-nya ada 2, ayo. Kalau no-nya ada 2, kita buat plot dulu beberapa supaya lebih paham. Terus sekarang no-nya yang di atas yang tetap diam.
no yang keduanya yang bergerak. Yes, no, no, yes. Nanti di sini no, yes, yes, no, yes. Jadi ada berapa nanti di sini? Yang ini ya, yang no-nya bergerak. Jadi ada 4 kan? Karena no yang kedua cuma bisa berpindah-pindah ke 1, 2, 3 ya. 3 ya, cuma 3 berarti. Tapi totalnya 4 kan di sini. Kalau kita hitung dengan totalnya. Yes, yes. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? No, pindah ke bawah 1, hitung 1, ini hitung 1, ini hitung 2, ini hitung 3, ini hitung 4. Oh iya, berarti hitung ini 4 ya. Dipindahin ke bawah jadi 1, ke 2, 3 dong. Gimana sih hitungnya? Ya kan di sini no, no-nya di sini no-nya terus nanti no-nya terakhir. Nah, itu berarti ada 3, cuma 3 doang. Terus kalau misalkan no yang duanya tetap tapi satunya yang bagian atasnya yang berpindah di sini. No yang kedua tetap, tapi kali ini yang atas berpindah, berarti ada berapa kemungkinan? 3 juga kan? Jadi aturan perkaliannya gimana sih Kak? Aturan perkaliannya itu kita pahamin di mana sih kita bisa lakukan perkalian gitu. Kalau satu, kalau satu di sini, gimana ya yang tadi bawah aja deh. Yang atas dulu lah. Yang no di sini kalau satu, kalau dia berpindah-pindah dalam 5 kolom, kita kalikan 5. Aturan perkalian di sana sebenarnya. Jadi ini memang harus kita pisahin satu persatu dulu. Nah, ternyata setiap setiap kasusnya itu punya pembagiannya lagi kan. Jadi kasus yang ini kalau no-nya cuma 1, dia ada 5 kemungkinan, berarti 1 dikali 5. Dan kita tahu kan, 1 no kita plot, kita pisah, kita pindah-pindahin untuk ke 5 kolom, ada 5. No jadi 1, no jadi 2, ketiga, 4, 5, ada 5 no. Tapi kalau no-nya ada 2, itu ada 7 berarti ya. Karena kalau no-nya kalau no yang atas, no yang pertama itu tetap, yang berpindah-pindah apanya? No yang kedua berpindah-pindah sejauh ada 4. Jangan ya, ini jangan ikut dihitung. Kita hitung ketika dia udah berpindah. Terus kalau no yang keduanya tetap, tapi no yang atas berpindah kan berarti no, yang pertama jadi yes ya, yes, no, no, yes, yes gitu. Terus yang kedua yes, no, yes, no, yes. Terus nanti pindah lagi ke bawah. Berarti kan ada 3 nih. Satu lagi no, ada 3. 3 tambah 3 kan ada 6 kan? Tambah lagi satu ini yang belum kita hitung tadi, 7. Seperti itu nanti coba lagi kalau no-nya ada 3 gitu. Kalau no-nya ada 3 berarti gimana? No, ini misalkan yang paling atas no, 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 yes, yes. Kalau no yang paling yang ini ya, no yang ketiga yang kita pindahin, no yang kedua dua atasnya tetap, berarti no, no, yes, no, yes. Nanti ada satu lagi di mana no yang ini pindah ke bawah jadi no. Ada 2. Kita berpola tuh kan. Jadi kalau ada tiga no-nya, setiap no berpindah 2. Kalau ada 3 no berarti nanti 2 kemungkinan lagi, 2 kemungkinan lagi. Jangan lupa tambahin ini. Jadi berapa tuh? Nah, kalau seperti ini kita jumlahin. Kenapa kita jumlahin? Karena kasusnya udah beda kan. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 7 kasus. Kalau no-nya ada 4. Kalau no-nya ada 4 sama dengan ada yes-nya 1 kan. Sama yang ini tadi. Berarti ada berapa kemungkinan? 5. Ada 5 kemungkinan. Jadi di sini tadi 5 kemungkinan kan ya. Terus ya kalau no-nya ada 4, jadi kita plot satu-satu deh gitu. Kalau no-nya ada 1 tadi ada 5 cara. Kalau no-nya ada 2, tadi ada berapa tadi? 3, Kak. 3. Tapi kan ada lagi, tambah 3 lagi. 6. Tambah 1 lagi, 7. Betul nggak, Wedi? Yang udah kita buat tadi. Iya. Oke. Terus kalau no-nya ada 3, sama ya. No-nya ada 3 ini tadi. Ini yang no 3. No yang ketiga dulu kita pindah-pindah ke bawah ada 2 tuh. Cara. Terus no yang keduanya yang kita pindah-pindahkan ke bawah. Terus no yang pertama kita pindahkan ke bawah 2 kali juga. Masing-masing no ada 2 kali cara perpindahan kan. Tambah lagi satu yang ini yang belum kita hitung. Jadi 7 juga. Kalau no-nya 4 sama ketika yes-nya 1.
Jadi 5 juga. Kalau no-nya ada 5, cuma satu cara kan? Kalau no-nya nggak ada, no-nya 0, satu cara juga. Totalnya ada berapa cara ini? 26. 26. Ya. Iya. Sampai sini Wendy paham? Iya, paham, Kak. Oke. Jadi kalau soal seperti ini sebentar. Harus di apa ya? Harus di Jadi yang mana sih yang perkaliannya Kak? Ketika no-nya itu mau kita pindah-pindahkan kemungkinannya, itu kita kalikan. Itu aja. Ya itu perkaliannya dipakai di sana. Tapi sebenarnya kalau kita nih ya soal pencacahan seperti ini, nggak perlu kita apa sih? Nggak perlu kita pakai rumus. Itu bukan bukan rumus sih, pakai triknya. Ya, harus pakai permutasi kakak, harus pakai kombinasi enggak, sebenarnya enggak. Bisa kita plot satu persatu. Cuman kalau kita angkanya gede banget, misalnya ada 1.000 angka, kalau kita plot satu persatu kan capek ya, gitu. Dan nggak mungkin juga kita plot satu persatu kalau di UTBK maksudnya. Kita harus pakai satu teknik. Nah, itu yang kita pelajari di ini aturan pencacahan. Sebenarnya kalau kita plot satu-satu bisa, logikanya dapat, paham kak. Tapi cara cepatnya gimana? Gitu. Cara cepatnya gimana sih? Gitu. Oke, jadi kalau mau pahami, kalau mau tahu cara mau pakai trik yang mana, pahami dulu. Jadi kalau mau pahami ya plot dulu satu-satu. Oh, kalau plotnya seperti ini kita pakai perkalian gitu. Tapi kalau memang kayak soal nomor 5 agak sedikit sulit kita pakai perkalian, ya manual juga nggak apa-apa. Ini cara kita sebenarnya manual juga nih. Gitu. Ya, coba kita eh, nomor 6. Nomor 6 ini udah dapat dapat berapa yang A, B, C lah sekalian. Yang A saya dapat 8, Mm-mm. B 24, Mm-mm. C 6. 6. Oke. Yang A, 3 jalan menghubungkan BJ ke Medan. Ini tahu kota BJ nggak? Belum tahu, Kak. Kalau Medan tahu nggak? Iya, tahu. Oke, tebing tinggi. Tebing ya. Ya aslinya tebing tinggi namanya. Terdapat 2 jalur kendaraan. Oke. 3 jalan dari kota BJ ke kota Medan. Ada 3 jalur. Sub, sub, sub. Dari Medan ke tebing ada 2 jalur. Sub, sub. 4 jalur dari tebing ke Siantar. Oh, jauh. Lagi. Sub, 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 sub. Ini Siantar ya. Banyak rute yang dapat ditempuh dari kota Medan ke Siantar. Nah, kalau ini kita pahami dulu kita mau pakai apa sih. Tapi ya logikanya langsung dapat ya. Kayaknya perkalian dari topiknya. Kalau soal campuran bakal bingung. Jadi gini, misalkan nih namanya A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4. Kita mau pakai jalur A1, B1, C1. Dan kita sudah mengambil kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita pakai jalur A1 juga, B1 juga, tapi C2. A1, B1, C3. A1, B1, C4. Jadi udah 4. Gitu. Kalau A1, sekarang B1-nya udah, sekarang masih tetap kekeh mau A1, tapi lewat B2. C1, B2, B2 kalau kita pasangin satu-satu udah 4. Nah, kalau seperti ini kita langsung paham, oh ya udah kalau gitu Kak, kalikan aja semuanya. Karena apa? Karena setiap kasus itu berhubungan satu sama lain, plot matching satu-satu. Ya kalau seperti ini kita kalikan aja Kak dari berapa plot satu-satu, ya kan? Jadi kalau dari BJ ke Medan ada 3, Medan ke tebing ada 2, kalikan 2. Kalau tebing ke Siantar ada 4, kalikan 4. Jadi 3 dikali 2, 6. 6 dikali 4, 24. Sorry. Itu untuk EB ya. Kalau salah. Yang A dari Medan ya. Ya, betul. Kalau dari Medan berarti ya cuman ini 2 dikali 4. Jadi 8, betul. Kalau dari Binjai ke tebing 3 dikali 2 aja. Gitu. Jadi ada 6 cara. Oke, kita lanjut ya Weni ya. Nomor 7. Nomor 7 juga sama nih.
eh, hendak mengurus bisnis di Jakarta. Sebelum sampai Jakarta, ia singgah ke Penang, Malaysia. Dari Medan ke Penang, ada 4 jenis maskapai. Medan ke Penang, itu ada 4 jenis, ada 4 cara. Terus, aduh, sebentar ya. Sakit kepala. Oke, terus dari Penang ke Jakarta, itu ada 4 juga, 4 cara juga. Banyak pilihan yang untuk Pak Ananta tanpa menggunakan maskapai yang sama. Kita lihat yang sama apa? Di sini ada AirAsia, terus di sini Garuda yang sama. Garuda sama, Citylink, Wing Air, dan Air. Oh, ada 2 yang sama, AirAsia dengan Garuda. Ya, kita plot satu-satu lagi gitu. Kalau si dari yang pertama ini, dari Medan ke Penang, dia udah pakai satu, misalkan pakai AirAsia, misalkan. Kalau dia udah pakai AirAsia, maka dari Penang ke Jakarta ada berapa cara? Cuma tinggal 3 cara kan? Karena kan ada yang sama, nggak boleh AirAsia lagi, berarti ada 3 cara doang. Jadi sampai sini dia sudah punya 3 cara. Kalau dia awalnya pakai Garuda, sama. Dari Penang ke Jakarta juga cuma tinggal 3 cara. Tapi kalau dia pakai Lion Air, ya 4 cara bebas. Karena nggak ada yang sama kan? 4 cara. Kalau oh, dia awalnya pakai apa sih Sriwijaya, maka juga 4 cara. Jumlahin. Kenapa dijumlahin? Ya karena kasusnya berbeda-beda ya, dipisahin satu-satu. Jadi totalnya ada 14 cara. Seperti itu. Oke, sampai sini Wendy paham? Ya, paham, Kak. Oke, ya, kita lanjut. Nomor 8. Iis memiliki 6 baju bermotif berbeda, 4 celana berbeda. Nah, langsung aja nih, berapa jawabannya Wendy? 4, Kak. Ya, 24. 6 dikali 4 jadi 24 ya. Gitu. Ya, kita lanjut lagi nomor 9. Kamu ujian ya, ujian pilihan berganda, ada 5 soal. Setiap soalnya ada 4 jawaban, ada 4 opsi gitu ya, A, B, C, D. Ada berapa banyak cara eh, untuk menjawab pertanyaan itu? Asumsikan kita semua isi 5 soal, kelima soal itu semua kita isi. Ada berapa banyak cara kita eh, apa ya menjawab soal. Jadi gini, kalau ada soal pertama A B C D, kedua A B C D, oh belum tercolok, itu enggak belum mati ya? Iya sudah. Terus yang soal nomor 3 A B C D, soal keempat A B C D, soal kelima juga A B C D. Ini kalau kita plot satu-satu bisa nggak? Kalau seru-seru capek. Kalau kita langsung kalikan semuanya bisa nggak? Tapi apa yang mau dikalikan Kak? Kalau soal pertama kita jawab A, kita jawab A semua. Kita udah pasangin tuh. Berarti ada satu cara kalau satu cara. Kalau B satu cara. C satu cara. D satu cara. Berarti ya udah kita kalikan aja semuanya Kak. Ini ada 4 cara kan? Ini 4 cara, 4 cara, 4 cara, 4 cara. Totalnya berapa? 4 pangkat 5 totalnya kan? Betul nggak Weni? Paham nggak? Dia Ya, kayak 4 pangkat 5 ya, hitung sendiri lah, capek. Kayak 4 pangkat 3, 64, 64, 216, apa, 9, nah itulah ya. Aduh, kepalanya sakit, pucing-pucing. Oke, paham ya Weni ya? Kita lanjut ya. Oke, nomor 10.
Ini mau kita habisin perkalian atau mau langsung ke itu dulu, permutasi dulu ini? Izin berkalian dulu sih nggak apa-apa. Oke. Nomor 10. Gerai kopi kenangan menyediakan 3 jenis varian rasa. Ini nggak tahu nyatanya ada atau enggak ya. White coffee, black coffee, green tea yang masing-masingnya tersedia hot cold, panas dingin. Ada 2 jenis ukuran, yaitu medium dan large. Takaran gula di ribet banget. Ya, tapi kenyataan gitu ya. Ditanya toppingnya apalah, ada large, large, medium, panas, dingin. Takaran gula 50 atau 80, toppingnya grass jelly dan cincau. Winda hendak membeli varian green tea. Banyak pilihannya berapa, ingat? Pertama dia udah pilih, wah mau green tea. Dia mau green tea aja. Nah, setelah green tea ada pilihan apa? Hot atau cold, panas atau dingin. Terus ada pilihan mau yang medium atau mau yang large kan? Terus ada lagi mau yang 50% gulanya atau 80%. Terus toppingnya mau grass jelly atau cincau. Berarti hot cold aja ada 2 cara. Ada 2 pilihan, 2 opsi. Kalau yang ukuran ada 2 opsi. Kalau gula ada 2 opsi. Topping ada 2 opsi. Dia cuma pilih green tea. Green tea sudah dipilih. Berarti total pilihannya, cara dia membeli, kalau dia mau pilih satu-satu berapa total? Oke, 8. 2 pangkat 4 kan? Itu yang gulanya cuma buat kopi, Kak. Oh, oh iya betul. Ya ya betul betul. Terima kasih. Ya cuma tuh kok. Ya oke oke. Jadi 2 pangkat 3 ya betul apa nih? Itu yang A. Yang B. Ayah Windas hendak membeli kopi hitam. Ukurannya sedang. Nah, ini soalnya meresahkan sekali. Sedang berarti medium ya. Ya, kopi, udah kopi, terus medium lagi. Kopi hitam, black coffee. Black coffee, terus dia medium. Berarti, oke, berarti ada 2 cara hot cold kan? 2 cara panas dingin, 2 cara takaran gula, terus dua cara topping. Jadi ada 8 juga ya, betul? Iya, Kak. Oke. Yang C, Ibu Indah hendak membeli white coffee tanpa es. White coffee tanpa es, berarti panas. Panas, oke. White coffee, panas, oke. Medium, nggak dibilang. Oke, 2 cara. Takaran kopi, ya ada ya, 2 juga. Toppingnya nggak dibilang juga. Berarti ya 2/3 juga ya. 8. Total pilihan yang ada. Kalau total pilihan gimana? 3 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan? 48. Oke. Gimana, Wendy? Paham? Iya, paham, Kak. Oke, mantap. Kita lanjut soal nomor. Nah, ini yang agak sedikit penting di sini yang sering-sering muncul. Nomor 11. Diberikan angka-angka sebagai berikut. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan 2 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut adalah sebanyak berapa? Bilangan 2 angka berarti puluhan ya. Kalau bilangan puluhan berarti cuma 2 digit. Bisa aja kan 1, 1, 11. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kayak yang tadi. Kalau kasus seperti ini kita pasangin satu-satu seperti itu, kita matching satu-satu, ya pakai atur perkalian aja. Jadi puluhannya yang bisa dibentuk, ini belum ada kata-kata berulang atau enggak. Jadi anggap aja boleh berulang, 1-1, 2-2, 3-3 boleh. Berarti yang bagian puluhan ada berapa cara? Ada 6 angka ya, 6 angka atau 6 cara yang bisa dibuat. Nanti kita matching lagi dengan satuannya juga 6 cara. Jadi totalnya ada 36 angka. Itu yang A. Yang B, kalau bilangan 3 angka juga sama. Bilangan 3 angka juga ratusan, bisa 6 angka, puluhannya bisa 6 angka, satuannya bisa 6 angka. Berarti totalnya 6 pangkat 3, 216 cara. 216 bilangan. Sekarang kalau bilangan 4 angka juga sama. 6 pangkat 4. Ribuannya 6, ratusan 6, puluhan 6, satuan 6. Jadi 6 pangkat 4.
Nah, sekarang masuk sampai sini Wendy paham belum? Iya, paham, Pak. Oke, sekarang Wendy. Jika tidak ada angka yang sama, maka bilangan dua angka dapat dibentuk. Nah, sekarang dia nggak boleh angka yang sama, nggak boleh double. Jadi angka 11 nggak boleh. Jadi gini, ada beberapa cara sebenarnya, tapi kita pakai cara yang seperti ini aja. Kalau misalkan kita mau plot ini sudah ada 6 angka, berarti ada angka 1, ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kejadiannya kita pasti ambil satu angka kan? Dan setiap kejadian itu pasti angka yang ini cuma 5 yang boleh. Betul nggak? Misalnya kita pilih satu. Kalau satu, kita match-nya dengan berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Begitu juga dengan angka 2. Kalau kita misalkan di sini terpilih angka 2, ada 5 cara juga. Cuma boleh di-plot 1, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 angka total, ya masing-masing angka itu kita kalikan 5. Karena setiap angka cuma boleh tidak boleh sama maksudnya. Tidak boleh angkanya berulang, tidak boleh ada yang angka yang sama. Berarti harus dengan angka yang lain, berarti cuma ada 5 angka. Jadi 6 angka itu masing-masingnya dikali 5 jadi 30. Sampai sini Wedi paham? Yang D? Iya, paham, Pak. Oke, yang E juga sama. Yang E kalau dia kan tadi ada 6 angka ya. Kalau kita ambil kok pusing banget. Sebentar. Ini zoom-nya nggak mate. Oh, oke. Nah, kalau kita pakai angka ribuan, kalau ribuannya 6 angka, misalkan terpilih angka 1, maka angka puluhan yang boleh tinggal 5 angka. Angka satuan yang boleh tinggal 4 angka saja. Kalau satu boleh match dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kalau satu udah termatch dengan 2, maka tinggal boleh 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing angka, masing-masing puluhan harus bergabung dengan 4 satuan. Dan masing-masing ratusan bergabung dengan 5 puluhan. Seperti itu. Jadi kalau ada 6 angka di ribuan yang diperbolehkan, ya ini 6 kali 5 kali 4. Di mana setiap angka ratusan ya kok angka dari ribuan bilang. Setiap angka ratusan dikalikan dengan 5 puluhan, setiap puluhannya dikalikan 4. Nah, di situ terpakai aturan perkalian. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 jadi 120 bilangan nih. Oke, sekarang kalau dia ribuan. Kalau ribuan juga sama. Jadi di sini ada 6 angka, di sini 5, di sini 4, di sini 3, jadinya 360 angka. Sampai sini, Winnie, gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, kalau gitu coba nomor 12. Sebuah perusahaan eh, membuat kode yang berbeda untuk setiap produknya. Kodenya ada 3 angka dan 2 huruf. Ada berapa banyak kode yang mungkin dapat dibuat? Ada berapa banyak produk kalau gitu? Berarti banyak produknya bergantung pada banyak kode. Dari 3 angka dan 2 huruf, itu berapa banyak yang bisa kita buat. Berarti itu yang menunjukkan berapa banyak produknya gitu ya. Kalau 3 angka berarti sembarang angka aja bisa kita masukin. Kalau huruf, kalau angka berarti antara 1 sampai 9, 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kalau huruf berarti A, B, sorry. Iya, betul. Bukan huruf vokal ya, huruf katanya. Jadi A, B, C, sampai dengan Z. Kalau ini kita tahu ada 10 angka kan. Kalau ini kita tahu ada 26 huruf atau abjad. Sekarang kalau ada 3 angka dan 2 huruf bersatu. 3 angka dengan 2 huruf kan mau dibuat kode kan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, untuk membentuk misalkan tiga digit pertama itu angka, 2 digit terakhir yang misalkan itu nanti kita pisahin lagi
bisa aja kan 3 digit terakhir yang angka gitu. Nah, kita pisahin. Tapi sekarang kita fokus yang ini dulu. Kalau tiga digit awal itu angka, maka berapa banyak angka yang bisa terbentuk? 10 dikali 9 kali 8 kan? Karena ada 10 angka semua. Kalau different ya, kode yang berbeda. Jadi angkanya harus kalau berbeda atau nggak boleh berulang ya. Ya berarti harus berkurang satu setiap perkaliannya, setiap digitnya. Kalau huruf berarti di sini ada 26 huruf dan di sini ada 25 kan? Nah, ini plot yang pertama. Jadi ini sudah termasuk totalnya, tapi bisa aja kan? Bisa aja 3 angkanya di tengah. Ini angkanya. Di sini huruf. Ini huruf bisa nggak? Bisa. Nah, ini plot kedua. Angkanya tetap sama, jumlah banyaknya tetap sama. Nah, terus yang terakhir, 3 yang terakhir yang angka di sini. 2 awalnya huruf. Ini plot ketiga. Jadi kalau misalkan di sini banyak yang X, di sini juga harusnya banyaknya X juga. Di sini juga banyak X, berarti totalnya ada 3X. X kita tarik. 10 kali 9 kali 8 kali 26 kali 25. Oke, sampai sini Wedi paham? Ya, paham, Kak. Ya, kita lanjut soal 13. Diberikan angka-angka berikut 0, 1, 3, 4, 5. Bilangan ribuan genap. Nah, ribuan genap yang dapat dibuat dari angka-angka tersebut adalah sebanyak berapa? Nomor 13. Kalau bilangan genap, ribuan genap berarti angka terakhirnya harus antara 0 atau 4 kan? 0 atau 4. Kalau antara 0 atau 4 berarti cuma ada dua angka atau dua cara. Dan ingat, kalau di ribuan itu 0 nggak boleh kan? Nggak mungkin kalau angka ribuan depannya 0. Kalau 0 yang nggak boleh berarti cuma ada 4 cara. Ini 0 nggak boleh. Kalau ribuannya 0 nggak boleh, maka di bagian puluhan harusnya berkurang satu. Harusnya kan 3 cara kan? Tapi di puluhan, di ratusan, 0 boleh nggak? Boleh. Harusnya jadi 4. Harusnya jadi 3 cara, tapi karena 0 yang masuk, tetap jadi 4 cara di sini. Baru di bagian puluhannya, baru berkurang satu lagi. Jadi 3 cara. Nah, di bagian akhir, 0 sudah terpakai belum tadi? 0 sudah terpakai belum? Kalau sudah, tapi kan nggak boleh. Tapi di sini nggak ada apa ya, nggak ada kode dia bilang boleh diburung atau enggak. Kita anggap dia boleh berulang aja deh ya, supaya gampang. Kalau dia boleh berulang, maka kalau di sini 5 cara, sini 4 cara, maka di sini 5 cara. Di sini juga 5 cara. Kalau di sini tinggal 2 cara doang. Kalau itu boleh berulang. Karena angka ribuan kan boleh berulang sebenarnya kan. Boleh berulang. Jadi kalau boleh berulang seperti ini. Jadi 4 cara di awal karena 0 nggak boleh. Terus bagi ratusannya ada 5 cara. Angka 0 boleh, 1, 3, 4, 5 juga boleh pasti. Puluhan juga sama. Kalau satuannya cuma ada 2. Kalau nggak 0 ya 4. Karena dia mau genap. Jadi 4 kali 5 kali 5, 100 ya. 100 kali 2 ada 200 cara. 200 angka. 200 bilangan ribuan yang bisa kita bentuk. Gitu. Sampai sini Wendy paham? Paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjutin minggu depan ya. Iya, Kak. Oke. Nanti hari Sabtu kakak siapin apa soal elastisitas ya untuk fisikanya. Iya. Oke, silakan. Live Weni. Sorry ya tadi sebenarnya kok kakak mau lanjutin lagi, cuman sakit kepala. Gak apa-apa ya. Nanti minggu depan kita Iya, Kak. gak lama. Oke. Ya, terima kasih Weni. Silakan Terima kasih, Live. Kak. Oke.